Masih di channel YouTube saya, Bento Bookshop. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang contoh pemrograman alur dalam. Untuk pemrograman alur luar sudah dibahas pada sesi sebelumnya, sehingga dalam kesempatan ini hanya dijelaskan simpel, yaitu proses membuat lubang ya, langsung kemudian pembuatan alur dalam atau internal grooving. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ada gambar kerjanya dengan diameter terluar adalah 50 mm dengan panjang 60 mm. Diasumsikan materialnya lunak, misalnya nilon atau teflon, sehingga cukup langsung dilakukan proses drilling saja, langsung diameter besar. Kemudian proses grooving dalam langsung dilakukan, sehingga tidak diasumsikan tidak ada seperti proses center drill, kemudian pre-drill dengan diameter kecil, kemudian diameter besar, kemudian boring, baru kemudian pembuatan alur. Tidak dilakukan karena materialnya lunak, sehingga langsung saja pembuatan lubang kemudian langsung dialur. Alat yang digunakan adalah tool nomor 1 adalah twist drill diameter 30 mm dengan kecepatan potongnya nanti 80 meter per menit. Tool kedua menggunakan pahat alur dengan lebar 3 mm dengan kedalaman insetnya adalah 6 mm. Diameter bodinya atau sengnya adalah diameter bodi dari alur dalamnya, maksudnya ini ya. Ini adalah 20 mm. 20 mm ini aman karena diasumsikan sudah di drilling 30 mm, sehingga bodi 20 mm ini dari alur dalam ini bisa masuk. Untuk kecepatan potong menggunakan 100 meter per menit. Program yang digunakan dikarenakan tadi sudah saya jelaskan menggunakan material yang lunak. Prosesnya hanya dua, yaitu drilling kemudian membuat alur ya. Tentu saja drilling dengan siklus G74, kemudian alur menggunakan G75. Di samping ini adalah contoh penulisan programnya, di mana proses drilling simple, langsung mendekati benda kerja ya, tool pertama, kemudian menuju ke titik tengah dari benda kerja dengan gerakan pelan menggunakan siklus G74 dengan kedalaman minus 42,5. Diasumsikan karena jarak di sini pangkal dari drilling ini adalah 35, saya tuliskan minus 42 ini dihitung dari ujung dari drillnya, twist drillnya. Kemudian untuk pack drill atau depth of cut dari drilling 2 mm, saya tuliskan 2000, sudah dibahas di sesi sebelumnya. Setelah itu mundur, kemudian tool change ya, tool change berganti dengan pahat alur. Nah, ini langsung mendekati, sama mendekati di luar benda kerja. Kemudian dikarenakan tadi sudah di drilling 30 mm, pahat alur dalam ini ilustrasinya seperti ini, langsung mendekati ke diameter 29, sehingga aman di depan benda kerja 5 mm. Kemudian coolant dinyalakan, pendingin ya. Kemudian langsung menuju ke kedalaman Z ya, maksudnya menuju ke jarak terjauh dari alurnya, yaitu Z25. Kemudian menyentuh ke diameter 30, menyentuh untuk pengaluran menggunakan siklus G75 dengan retract 0,5. Kemudian penulisan dari G75 pada baris kedua, X34 ini adalah kedalaman dari alurnya sendiri. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan tentang kedalaman terpanjang, dalam artian ukuran terpanjang dari alur yaitu minus 25, di mana di sini. Kemudian Z di sini min 13, maksudnya adalah pahat alurnya digeser ke sini supaya terbentuk ukuran 15. Z-13 ini didapat dari 25 mm dikurangi 15, sehingga jarak di sini adalah 10 mm. Akan tetapi dikarenakan lebar alurnya adalah 3 mm, ukuran 10 ini harus ditambah dengan 3, sehingga dituliskan Z-13 supaya terbentuk
lebar dari alurnya adalah 15. Untuk P ditulis 1000, ini maksudnya adalah pemakanan untuk sumbu X. Kemudian Q adalah pemakanan untuk sumbu Z, maksudnya adalah bergeser. Dituliskan 2000, maksudnya dia pahat alur dalamnya bergeser setiap 2 mm ya. Maksudnya setiap bergeser 2 mm. Dengan feeding yang pelan saja untuk pengaluran. Di sini dituliskan 0,05. Setelah selesai proses pengaluran, pembebasannya adalah sumbu X yang aman ya, karena di sini 30, pembebasannya ini sama dengan poin pendekatan awalnya, akan tetapi pembebasannya menuju ke sumbu X dahulu supaya aman. Setelah bebas di sumbu X baru mundur, yaitu Z20 ini menggunakan G0 tidak masalah. Kemudian M5, M9, M5 mematikan motor, mematikan coolant, kemudian kembali ke titik referensi mesin, end of program. Demikian penjelasan dari proses drilling dan internal grooving. Untuk aplikasi contohnya adalah material yang lunak, sehingga simple prosesnya dua proses, yaitu drilling dan grooving. Berikut aplikasi dari Swansoft CNC Simulator, terutama untuk kontrol Fanuc OIT, akan saya demonstrasikan proses dari pembuatan alur dalam. Akan tetapi untuk proses kali ini saya asumsikan materialnya dari logam ya, sehingga ada proses membuat center drill, kemudian pre-drill dengan diameter kecil dahulu, yaitu tool pertama tadi saya jelaskan ini menggunakan center drill, tool kedua menggunakan diameter 12 ya, twist drill, kemudian tool ketiga twist drill dengan diameter 20, kemudian tool keempat adalah menggunakan pahat boring dengan seng 12 ya, karena sudah di drill 20 tentu saja seng 12 ini bisa masuk. Kemudian yang terakhir adalah internal grooving dengan seng yang 12 mm, sehingga menggunakan aplikasi 5 tool sekaligus dengan panjang yang berbeda, yaitu center drill, kemudian twist drill diameter 12, twist drill diameter 20, kemudian pahat boring, yang terakhir adalah pahat alur dalam. Dalam kesempatan ini sudah saya setting ya, tampilannya seperti ini. Untuk program sudah saya tuliskan di sini menggunakan aplikasi 5 tool yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang akan coba saya peragakan. Tampilan saya buat seperti ini dahulu menggunakan 5 tool ya. Auto, program, check ya, dengan feeding 100% cycle. Oke, tutup mesin dulu ya. Proses NC atau center drill, kemudian tool kedua ini pre-drill menggunakan twist drill diameter 12, kemudian proses drilling dengan twist drill diameter 20, proses boring menggunakan tool nomor 3. Oke, finishing. Kemudian maksud saya tadi proses boring menggunakan tool nomor 4, sekarang proses internal grooving menggunakan tool nomor 5. Demikian hasil dari pengaluran dalam sesuai dengan ukuran pada soal latihan. Prosesnya tentu saja saya asumsikan menggunakan material yang logam, sehingga ada prosesnya 5 kali proses, yaitu center drill, kemudian pre-drill menggunakan twist drill diameter 12, kemudian twist drill diameter 20, baru proses boring ya. Kemudian yang terakhir adalah internal grooving. Saya kira seperti itu penjelasan dari pengaluran dalam atau internal grooving. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe video-video selanjutnya. Salam CNC.